warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Oktaviani dari kelas 2020D Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 107 dan juga absen 21. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan mengenai tema identitas nasional berdasarkan perspektif yang ada di tempat desa saya tinggal. Indonesia merupakan sebuah negara yang mana memiliki sebuah pluralisme atau keanekaragaman yang merupakan di dalam keberagaman tersebut terdapat aspek-aspek yang tak ternilai harganya dan juga aset-aset yang berharga. Dengan semangat dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dapat membuat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia menjadi lebih kokoh dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi identitas itu di sini identik sebagai sebuah ciri khas ataupun sebuah pembeda dari yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat kita rasakan dan juga dapat kita lihat perbedaannya itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai identitas dari Desa Ponggo ini sendiri itu seperti apa. Jadi Desa Ponggo ini adalah sebuah desa yang mana terdapat banyak sekali potensi air yang sangat melimpah di dalamnya. Hingga air-air tersebut menggenang pada suatu kolam yang biasa dinamakan sebagai umbul. Jadi pada zaman dahulu para sesepuh ini menganggap bahwasanya dengan adanya potensi air yang sangat melimpah dapat menimbulkan potensi banjir ataupun meluapnya air tersebut sehingga menggenangi permukiman warga setempat. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, para sesepuh ini melakukan tanggapan atau menganggap ledek dan juga gamelan yang komplit yang mana diselenggarakan di atas perahu yang mengelilingi umbul Ponggo tersebut. Hingga pada saat itu tiba-tiba para ledek dan juga gamelannya hilang secara tiba-tiba. Dan ada yang satu peristiwa yang sangat menarik pada saat itu. Jadi pada saat itu terdapat sebuah burung pungguk yang mana dia itu menetap di sebuah pelogrok ataupun jadi burung tersebut memberikan sebuah isyarat bahwasanya ada satu gamelan yang mana dia itu masih utuh dan juga masih terpelihara, yakni gong. Nah, untuk mengenang peristiwa tersebut, para sesepuh ini menamakan desa ini sebagai Desa Ponggo atau Perkampungan Ponggo. Jadi Desa Ponggo ini terletak di Kecamatan Pulanharjo, Kabupaten Klaten dan juga Provinsi Jawa Tengah. Yang mana desa ini memiliki luas 77,2255 hektar are, yang mana di dalamnya terdapat penduduk laki-lakinya yang berjumlah 1042 orang dan juga penduduk wanitanya berjumlah 1043 orang. Nah, Desa Ponggo ini dijuluki sebagai desa wisata air yang mana di dalamnya terdapat sebuah potensi air yang sangat melimpah. Adapun para masyarakat sekitar juga menjuluki Desa Ponggo ini sebagai desa dengan berbagai banyaknya umbul ataupun kolam di dalamnya. Yang pertama terdapat umbul Ponggo yang sangat terkenal seperti yang sudah saya paparkan tadi. Yang kedua ada umbul Besuki, dan yang ketiga ada umbul Kapilaler, dan yang keempat adalah umbul Sigedang, di mana umbul tersebut berbeda lokasi dan juga yang paling terkenal adalah umbul Ponggo sebagai salah satu tempat snorkeling favorit wisatawan baik mancanegara maupun domestik, karena dianggap memiliki arus yang tenang sehingga dapat menjadikan tempat pemula bagi para penyelam yang sedang belajar. Selain itu, warga Desa Ponggo juga membudidayakan ikan nila dan juga udang galah yang mana dapat mencapai penghasilan setiap harinya itu memperoleh panen 1,2 ton.
sebagai penghasilan masyarakat setempat. Setiap tahunnya, warga Desa Ponggok ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga salah satu bentuk ucapan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga berkah kepada masyarakat sekitar dengan adanya wisata air yang sangat melimpah. Maka dari itu, sebagai ucapan rasa syukur dan juga untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat di Dukuh Ponggok menggelar atau mengadakan kirab budaya, yang mana kirab budaya ini diikuti oleh 6 RW di seluruh Desa Ponggok dan diperkirakan sekitar 500 warga Desa Ponggok mengikuti kirab budaya ini. Jadi kirab budaya ini dilaksanakan dengan jalan kaki sejauh 6 km yang mengelilingi Desa Ponggok ini, yang mana startnya dari Balai Desa Ponggok hingga kembali lagi ke Balai Desa Ponggok. Para warga mengekspresikan kirab budaya tersebut dengan berbagai banyak hal. Jadi di setiap RW ataupun RT tempat mereka berasal itu, mereka banyak sekali menampilkan kreasi-kreasi yang menurutnya adalah kreasi yang terbaik. Bisa berpakai ala-ala petani, bisa juga berpakai ala wayang orang, dan juga membuat gunungan yang berupa gunungan tersebut adalah hasil bumi yang sudah dihias dan dikreasikan menjadi bentuk gunungan. Sangat terlihat antusias sekali mereka pada saat pagelaran karnaval ini berlangsung. Jadi dewasa ini kan globalisasi atau arus globalisasi sangatlah deras, mengingat dengan adanya kemajuan teknologi dan juga kemampuan berselancar di dunia maya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat Desa Ponggok khususnya para pemuda dan pemudi di sini dapat mempromosikan desa melalui dunia maya dengan cara menampilkan keunggulan dan keunikan desa di berbagai website yang nantinya bertujuan untuk menarik minat para wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Hingga saat ini tak jarang juga ditemui wisatawan dari berbagai mancanegara untuk mengunjungi Desa Ponggok ini. Jadi penerapan politik ini salah satunya adalah pemilihan kepala desa yang mana diselenggarakan secara langsung sebagai suatu bentuk demokrasi yang sifatnya transparan. Jadi pada saat pemilihan kepala desa itu tersebar berbagai lokasi, yang mana lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pemungutan suara yang di dalamnya terdapat saksi-saksi untuk menyaksikan pemilihan kepala desa tersebut. Dengan adanya pemilihan kepala desa secara langsung menjadikan masyarakat Desa Ponggok ini mengutamakan asas kekeluargaan dan juga sikap kegotong royongan. Di Desa Ponggok ini semenjak dilontarkan dana dari pemerintah pada tahun 2015 menjadikan Desa Ponggok ini sebagai desa yang mandiri dan juga maju, terutama di Kabupaten Klaten. Selain itu juga masyarakat Desa Ponggok ini mampu melihat potensi yang ada di desa ini dengan cara melihat potensi tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Ponggok ini. Jadi Desa Ponggok ini memiliki sebuah ciri khas yang mana di dalamnya terdapat potensi air yang sangat besar yang dapat membedakan dengan desa-desa lainnya. Potensi yang melimpah ini menyebabkan pendapatan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Dan karena hal tersebut menjadikan wisatawan sebagai ataupun wisata sebagai suatu pendapatan utama dari masyarakat Desa Ponggok ini sendiri.